Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Rizky selaku dosen data analitik. Izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan tentang tugas besar yaitu memprediksi penggunaan konsumsi energi. Di sini ada teman kelompok kami, ada Alif Anugrah, Evan Divaganta, dan saya sendiri Raihan Erlangga. Pertama adalah deskripsi masalah, di mana perusahaan Iron Steel ini memiliki data penggunaan konsumsi energi dalam 1 bulan terakhir. Perusahaan ingin membuat model prediksi penggunaan konsumsi energi supaya bisa merencanakan efisiensi dan juga perencanaan kerja ke depannya. Lalu perusahaan ingin menginginkan pembuatan model prediksi dengan menggunakan konsumsi energi tersebut pada perusahaan baja yang dilihat dari beberapa faktor yang relevan untuk memprediksinya. Di sini ada atribut-atribut yang digunakan untuk mencari pemprediksian tersebut. Lalu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah kita ini ingin mencari tahu apa metode yang harus kita gunakan, yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang kedua ada bagaimana memprediksi konsumsi penggunaan energi. Lalu target data analitik kami dapat menggunakan metode regresi linear dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah dapat memprediksi konsumsi penggunaan energi. Lanjut, akan dilanjutkan oleh teman saya Alif Anugrah Putra Widodo. Selanjutnya ada analisis desain proses data analitik. Dalam kasus ini, permasalahan yang terjadi adalah mengenai prediksi konsumsi minuman berenergi, yang dimana dalam kasus tersebut memiliki pasar segmennya masing-masing. Permasalahan tersebut dapat tersolusikan dengan menggunakan model regresi linear. Salah satu teknik yang paling populer dalam prediktif analitik dengan jenis variabel target berupa atribut numerik. Model regresi linear adalah teknik memodelkan hubungan antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen dalam hubungan yang linear. Proses data analitik yang dilakukan oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Itu gambarnya kayak di samping kanan. Selanjutnya ada import library. Pada tahap ini berfungsi untuk memanggil library yang akan digunakan. Proses yang dilakukan untuk memuat data dan membaca data ke notebook. Output dari memanggil library adalah dapat menjalankan codingan-codingan yang akan dijalankan selanjutnya. Maka dari itu pemilihan library yang akan diimport sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Pada perancangan prediksi penggunaan konsumsi energi dengan menggunakan metode regresi linear dapat digunakan Python di Google Colab, yaitu import NumPy ASNP yang merupakan library yang berfokus pada scientific computer. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Penggunaan AS mengartikan bahwa kita menggantikan panggilan NumPy dengan prefiks np untuk proses berikutnya. Selanjutnya menggunakan library Pandas yang berfokus untuk proses analisis data seperti manipulasi data, persiapan data, dan pembersihan data. Penggunaan AS pada import Pandas ASPD adalah kita menggantikan pemanggilan Pandas dengan prefiks PD untuk proses berikutnya. Seaborn as SNS untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python dan Matplotlib. .pyplot digunakan untuk membuat visualisasi data yang statis, animasi, dan interaktif. Selanjutnya ada input data penggunaan konsumsi energi. Pada tahap ini dilakukan untuk memasukkan dataset yang akan digunakan. Dataset berisikan hasil pencatatan yang dilakukan suatu perusahaan mobil yang menjual mobil bekas. Loh, perusahaan minuman berenergi untuk melakukan import file dataset yang akan dilakukan ke dalam notebook Google Colab dengan memasukkan codingan sebagai berikut.
from google.colab import files upload sama dengan files.upload dalam kurung. Setelah itu melakukan coding df untuk menampilkan dataset yang sudah diimport ke dalam notebook, maka akan terlihat seperti ini. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat informasi variabel yang bukan berbentuk angka sehingga tidak dapat diproses untuk menentukan decision tree-nya. Banyaknya kolom dan baris data dapat dilihat menggunakan codingan df. Next. Selanjutnya ada eksplorasi data frame. Eksplorasi data frame merupakan bagian dari proses data science. Fungsi yang dilakukan pada Google Colab adalah untuk mengetahui tipe data pada dataset dan mengetahui ada atau tidaknya duplikat data yang terjadi pada dataset. Jika terdapat duplikat data, maka harus menghilangkan duplikat data tersebut. Selanjutnya ada data pre-processing. Langkah pertama sebelum melakukan analisis data adalah melakukan proses pengolahan data. Hal tersebut untuk mempersiapkan data yang biasa disebut juga dengan data pre-processing. Tujuan data pre-processing ini adalah untuk mempermudah pemilihan teknik dan metode apa yang cocok dan tepat, meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pengembangan data, dan meningkatkan kualitas data. Berikut merupakan proses data processing yang dilakukan pada dataset menggunakan Google Colab. Tuh yang bawah. Terus gambar di atas merupakan heatmap OF correlation matrix yang melihat hubungan antar atribut, terutama atribut yang menjadi variabel target usage underscore KWH dengan atribut-atribut yang menjadi prediktor. Setelah membuat heatmap OF correlation matrix diperlukan untuk membuat dummy variabel yang prediktor dengan jenis data kategori yaitu CO2 dalam kurung TCO2. Berikut merupakan pembuatan dummy variabel pada Google Colab. Selanjutnya dilanjutin sama Evan. Oke, selanjutnya dari hasil pengamatan itu ada spill dataset. Pada tahap ini data diproses dengan cara dipisahkan menjadi data training set dan test set. Nah, bisa dilihat dari codingan ini, pada codingan tersebut terlihat bahwa test setnya yaitu 0,2, artinya proporsi test set sebesar 20% dan train set sebesar 80%. Selanjutnya itu ada random state-nya yang digunakan yaitu 42. Next. Halo. Oke, selanjutnya ada model building. Pada tahapan ini merupakan proses verifikasi pemisahan model dan menggunakan fungsi linear regression dari linear model. Jika sudah dijadikan objek, panggil fit sebagai metode dan masukkan input X dan Y dari data training. Berikut merupakan struktur codingan yang telah dibuat pada Google Colab. Next. Selanjutnya yaitu ada prediksi. Pada tahapan ini merupakan proses untuk memprediksi label nilai yang akan diuji berdasarkan model yang telah dibuat. Itu menghitung nilai prediksi sekaligus juga nilai residual sebagai selisih dari nilai aktual dan nilai prediksi. Dan bisa kalian lihat dari codingannya di sini. Next. Selanjutnya ada model evaluasi. Evaluasi model dilakukan pada data testing, tetapi kita dapat melakukan perbandingan dengan hasil pada data training. Bisa dilihat struktur codingan model evaluasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Next. Selanjutnya ada model visualisasi yang merupakan dari perbandingan aktual usage dan predicted usage. Bisa dilihat dari codingannya. Next. Selanjutnya itu ada cross validation atau pengecekan validasi yang menggunakan normality error, linearity, independence atau no autocorrelation, dan non multicollinearity. Dan bisa dilihat dari grafiknya. Next. Untuk planningnya sendiri bisa dilihat dari codingannya, dan juga untuk planning resultnya merupakan strukturasi codingan planning yang telah dibuat, bisa dilihat dari gambarnya. Next. Dan untuk next.
Dan untuk model visualisasinya seperti planning result-nya. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Next. Selanjutnya ada simpulan, perusahaan Renstel memiliki data penggunaan konsumsi energi dalam 1 bulan terakhir. Peneliti ingin memprediksi status penggunaan energi yang ada mereka dan memanfaatkan data historis tersebut dan menggunakan metode model regresi linear, dan sekaligus peneliti dan tim akan mengembangkan model prediksinya. Dan caranya sendiri yaitu untuk para pengkonsumsi energi dapat memperhatikan kriteria-kriteria atau prediktor pada data-data di atas. Karena hasil ramalan dari analisis regresi linear ini merupakan nilai estimasi, sehingga memungkinkan untuk tidak sesuai dengan data aktual tetaplah ada, sehingga perlu adanya meningkatkan tingkat akurasi dari model yang telah dikembangkan. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.